Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil imani wal ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi sadatil kiram, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Jami' Raudhatul Muta'allimin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, khusus orang tua kita, Bapak Haji Sulaiman, Bapak Ustaz Abdul Rasyid, Ustaz Sofan Rifai, Ustaz Dai Ramadan, Ustaz Jafar Hamid, juga jamaah yang lainnya yang saya tidak sanggup menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan semuanya yang duduk di masjid ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini dengan izin Allah, dengan kehendak Allah pula, dengan sejumlah nikmat dari Allah, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita sambung dengan kajian agama, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita, dan insya Allah kumpulnya kita ini dilaporkan oleh dua kelompok malaikat. Malaikat malam melaporkan bahwa kita melaksanakan sholat subuh, dan malaikat yang tugas siang pun melaporkan sore hari bahwa kita itu juga melaksanakan sholat subuh, bahkan duduk di majelis taklim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini. Shalawat dan salam senantiasa kita mohon kepada Allah, semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabatnya, juga umatnya yang melaksanakan syariatnya sampai akhir zaman. Kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan dapat syafaat beliau di hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, thumma ila arwahi awliya illa ulama illa min masyariqil ardi ila magharibiha bariha bahriha wa ila arwahi aimatil mujtahidin wal ulama il amilin wa masyina fid din wa ila arwahil muhaddisin wa mufaqihin wa musannifin wa muallifin rahimahumullah taala wa adamana fa bi barakatul mimma bikum bitarain, amin. Hadiatan ila jami'a syaina muallimina ustadina son muallif ya Imam Abdul Rajab Al-Khumbali, Jatil Islam Al-Ghazali, wa ila jami'a syaina Kiai Nuruddin Qasim, Kiai Maksum Mustafa, Syekh Kiai Muhtar Safat, Allah yaghfir lahum. Saya unila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wa ruswa taubatan nasuh wa shalal jasad wa ruh. Allahumma alhimna rusdana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan awal bulan yang lalu, kalau tidak salah bahasan kita yaitu membahas aqsamul qulub, pembagian hati rohani. Pembagian hati rohani atau sifat hati.
jasmani. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma kanal qalbu yusifu bil hayati waditiha. Manakala hati rohani ini disifati dengan kehidupan, dengan sifat hidup dan sebaliknya yaitu mati. Ingkosama bihasbi dzalika ila salasati aksamin. Maka terbagi dengan perkiraan itu adalah menjadi 3 bagian. Jadi hati rohani terbagi menjadi 3 bagian. Al-qalbus sahihu awis salimu, wal qalbul mayitu, wal qalbul maridu. Yang pertama adalah hati yang sehat, waras, seperti jasmani kita sehat. Itu al-jasadus sahih, sehat, waras, bagus. Awis salim atau selamat. Yang kedua adalah wal qalbul mayit, hati rohani yang mati. Jasmaninya masih hidup tapi hati rohaninya yang mati. Wal qalbul maridu, yang ketiga adalah hati rohani yang sakit. Mungkin jasmaninya sehat, hatinya justru sakit. Yang pertama al-qalbus sahih wal qalbus salimul ladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Hati yang selamat adalah hati yang tidak akan selamat di hari kiamat kecuali itu datang kepada Allah dengannya. Artinya hati yang bisa membawa keselamatan orang yang memilikinya. Jadi tidak ada orang bisa selamat menghadap Allah kecuali punya hati yang selamat atau yang sehat. Sesuai dengan firman Allah surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hai Muhammad, hai manusia, besok pada hari di mana harta tidak ada manfaatnya dan anak-anak laki-laki tidak ada manfaatnya, yang ketika di dunia dua-duanya dibanggakan, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati rohani yang selamat atau yang sehat. Kemudian apa sih definisinya hati rohani yang sehat atau yang selamat? Waqila fi ta'rifihi annahul qalbul ladzi salima min kulli sahwatin tuhalifu amrallahi wa nahyihi. Yang artinya sungguhnya hati yang sehat adalah hati yang selamat dari setiap keinginan yang menyalahi perintah Allah dan juga bersalahan dengan larangan Allah. Artinya kalau kita punya keinginan pas dilaksanakan ternyata menyalahi perintah Allah, Allah tidak nyuruh dan justru Allah melarang, kita laksanakan. Ketika Allah melarang kita laksanakan, Allah menyuruh kita tinggalkan. Itu adalah tanda hati rohaninya hati tidak sehat, tidak selamat. Jadi hati yang selamat adalah hati yang tidak menyalahi perintah Allah dan tidak menyalahi larangan Allah. Itu definisi yang pertama. Kemudian wa min kulli subuhatin ta'arada khiyarahu. Dan juga hati rohani yang sehat, yang selamat ini adalah
dia bersih dari banyaknya keraguan, banyak keraguan yang menghalang-halangi hati itu untuk memilih kebaikan. Tentunya kita sebagai manusia setiap hari, setiap saat seringkali dihadapkan hal-hal yang baik menurut Allah dan yang tidak baik menurut Allah. Tapi kadang-kadang kita melihatnya kebalikan atau kurang jelas. Jadi baiknya menurut keinginan kita, menurut Allah kurang baik. Nah, ketika hati rohani itu bersih dari suatu hal yang menghalang-halangi kejelasan untuk menentukan yang baik, bersih dari suatu yang betul-betul menghalangi kita untuk mengetahui yang tidak baik, berarti hati itu selamat. Artinya dia bersih dari keraguan-raguan. Kemudian juga fasal 5 min ubudiyati masiwahu. Hati rohani yang selamat, tentunya hati ini punya akidah dasar, keyakinan dasar yang betul. Dia tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah Allah, bukan taat dan patuh kepada hawa nafsu. Karena di dalam Quran pun Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kita bahwa kita itu bisa juga bertuhan dengan hawa nafsu. Zaman dulu mungkin banyak orang menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah benda yang dia buat sendiri dan lain-lainnya. Mungkin di zaman modern ini juga bisa terjadi. Banyak sekarang orang lebih tunduk dan patuh dengan aturan di handphone misalnya. Dia handphone itu berbunyi di jam 2, jam 3, dia bisa bangun. Tapi ketika azan subuh belum tentu bisa bangun seperti kita ini. Itu sudah masuk dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Afamanittakhadha ilahan hawahu. Apakah orang itu ada yang mau mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Berarti ada Tuhan keinginan. Kita itu hanya tunduk dengan keinginan hawa nafsunya, sehingga tidak selamat hati rohaninya. Ya, orang yang hati rohaninya selamat, sehat, berarti bersih dari itu. Dia hanya tunduk kepada Allah. Kemudian tidak cukup untuk itu, wasalima min tahkimi ghairi rasulih, dan selamat dari membuat keputusan, ketetapan hukum ya selain yang diputuskan oleh Rasulullah. Artinya hanya akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Fakhalasat ubudiyatu lillah, maka selamatlah ibadahnya hanya semata-mata karena Allah, tunduknya hanya semata-mata karena Allah. Hati rohani itu iradatan, keinginannya, wa mahabbatan, kecintaannya, wa tawakkulan, dan juga pasrahnya, wa inabatan, dan kembalinya. Ada orang kembali kepada Allah, tobat, tapi ternyata bukan tobatnya ingin dapat ampunan, ingin selamat. Tobatnya dia berharap untuk mendapatkan keuntungan keduniaan, bisa terjadi. Wa ihbatan, juga tunduknya hati ini semata-mata karena Allah, bukan karena manusia yang kita takuti, atau bukan karena manusia yang memberi kekuasaan di atas kita. Dia ihbatan lillah, wa khosyatan lillah. Dia kalau takut besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di zaman pandemi seperti kemarin banyak orang takut, itu takutnya karena makhluk melebihi, padahal Allah menciptakan rasa takut kepada kita itu. Semuanya manusia punya rasa takut, makhluk punya takut, akan tapi takut itu harus dimanage dengan baik. Ketika takut kita melebihi kepada takutnya kepada Allah, melebihi takut kepada makhluk, melebihi takut kita kepada Allah, maka itulah rusak. Takutnya tidak semata-mata karena Allah. Maka orang yang hatinya selamat, dia akan memunculkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi rasa takutnya kepada makhluk.
Kemudian warojaan, harapannya pun besar. Ketika berharap hanya harapan dari Allah Subhanahu wa taala prioritas. Ketika manusia memberikan suatu, kemudian ada janji sesuatu, maka itu hanya sunatullahnya. Ketika mereka bisa memberikan kepada kita misalkan apa yang kita harapkan, itu adalah hanya sunatullah, pelaksanaan yang Allah peragakan darinya. Maka akan benar ketika kita berharap pada makhluk, maka ketika makhluk itu hilang atau dia meninggal, maka kita akan bingung kembali. Wa khalasa amalahu lillah, kalau keinginannya semata-mata karena cintanya karena Allah, pasrahnya kepada Allah, kemudian tunduk dan takutnya kepada Allah, harapan mutlak kepada Allah, maka dia akan melakukan apapun karena Allah. Kalau dia mencintai sesuatu, mencintai seorang, berarti dia cinta semata-mata kepada Allah. Fa inna ahabba fillah. Jadi kalau kita mencintai si fulan, si fulana dan seterusnya, cintailah karena Allah. Bagaimana mencintai seorang wanita? Karena diperintah mencintai seorang wanita adalah dengan cara karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan syahwat lalu manusia suruh menikah dan suruh khitbah, kemudian itulah alur yang Allah perintahkan, maka dia akan dasarnya bukan semata-mata nafsu. Wa in abghadha fillah, kalau dia membenci kepada seorang, bencilah karena Allah, karena dia bukan karena jasmaninya tapi perilakunya ini kurang tepat. Tapi nggak boleh juga untuk dihancurkan, hanya tidak suka itu, tidak sukanya karena Allah Subhanahu wa taala, juga tidak suka terhadap pekerjaannya. Wa in a'ta lillah, kalau dia memberinya pun karena Allah, bukan supaya dapat balasan atau imbalan yang lebih. Karena di dalam Quran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti cerita Siti Aisyah, kita memberikan kepada seorang, dia memberikan sedekahnya, innama nu'tihi liwajhillahil karim wala nuridu jazaan minkum wala syukura. Kami itu kita memberi hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan minta balasan dan juga tidak minta jawaban ucapan terima kasih. Jadi kalau kita memberi sesuatu masih berharap kok orang ini enggak berucap terima kasih, nah berarti belum selamat, belum, hatinya itu tanda-tanda belum bersih betul. Memberi ya sudah memberi. Bahkan ada kisah seorang ulama, dia kaya raya, membeli terus dan memberi terus sampai hartanya mungkin banyak, sampai pembantunya bingung, tuan itu kan sudah dapat lagi, dia balik lagi minta lagi, dia balik lagi minta lagi. Di rumah pembantunya yang masih ada suruh keluarin semua. Ketika ditegur demikian, maka kata ulama itu mengatakan, saya disuruh memberi oleh Allah, bukan disuruh melihat orang yang balik lagi sudah dikasih balik lagi, tidak. Itu tandanya hati rohannya bersih. Kalau kita mungkin masih hitung-hitungan. Wa in mana'a alillah, kalau dia menahan sesuatu, melarang sesuatu, melarangnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu pribadinya atau hawa keinginan kita. Wala yakfi hadza hatta yusallima minal inqiyati wa tahkim likulli man ata rasulih, dan tidak cukup hati rohani untuk yang menjadi hati yang selamat ini, hati salim ini atau hati yang sehat, itu dia akan selamat dari mengikuti dan memutuskan ketetapan bagi setiap yang selain dari Rasulullah. Artinya dia akan selalu taat dan tunduk mengikuti keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fayaqitu qalbahu ma'ahu aqdan muhakkaman. Hati rohaninya akan kuat, dia bersama ikatan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alal itmami wal iktidai wahdah, untuk kesempurnaannya dan mengikutinya semata-mata karena Allah dan Rasulullah SAW. Duna kuli ahadin, tidak mengikuti setiap orang. Kemudian fil aqwali wal akmal, termasuk tidak mengikuti dalam segi ucapan dan perbuatan, kecuali dia mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, sehingga dikatakan fala yataqaddamu baina yadayhi bi aqidatin wala qaulin wala amalin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Yang artinya, hai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan takutlah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang dimaksud jangan mendahului adalah menetapkan. Tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada keputusan analogi? Orang memutuskan sesuatu yang belum ada dalam Al-Quran, yang belum ada di dalam sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, lalu diputuskan, tentunya sudah dicontohkan oleh para sahabat, para ulama, yang akhirnya ada solusi ijma, sepakat, diselidiki. Kalau permasalahan yang belum ada dalam Al-Quran atau hadis, kemudian dia mau diputuskan hukumnya, tetap akan dilihat di mana ayat yang cocok, yang bisa menjadi sumbernya, hadis yang cocok, lalu lahirnya ijma sahabat, ijma ulama, termasuk lahirnya kias. Seperti banyak kita dalam bab zakat, mungkin kalau orang berzakat dengan mengeluarkan beras, kalau yang disebut dalam hadis adalah gandum, itu adalah hasil daripada kias. Nah, kias ini bukan berarti mendahului keputusan Allah dan Rasul, tapi mengikuti dengan ilat yang sama, dengan alasan yang sama. Ketika gandum sebagai makanan pokok, maka apa saja makanan pokok yang di negara lain akan diputuskan sebagai bahan untuk mengeluarkan zakat, itu adalah hasil kias, tapi tetap tidak mendahului Al-Quran dan sunnahnya. Yang kedua adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati. Nah, ini yang kita seringkali nggak sadar. Wa huwa ditul qalbis salim, hati ini adalah hati rohani, sebaliknya hati yang sehat. Fa huwa la ya'rifu rabbah, yang pertama dia itu nggak kenal Tuhannya. Jadi manusia Tuhannya bukan Allah, karena nggak kenal Allah, dia nggak kenal Allah. Wala ya'buduhu bi amri, dan dia tidak akan tunduk terhadap perintah Allah. Bisa juga nama Allah disebut, tapi di hati nggak ada. Jadi Allah menyebutkan Allah seperti orang menyebutkan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, tapi dia membunuh dengan sadis. Ini mungkin nggak kenal, karena Allah punya sifat-sifat yang baik. Ma yuhibbuhu wa yardah, apa yang dia sukainya dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridainya, dia tidak akan dicintai Allah dan Allah tidak beri ridhonya. Wal huwa waqifun ma'a syahwatihi, hati rohani yang mati ini berhenti dalam syahwatnya. Apapun gerakannya, ucapannya, targetnya hanya
seputar keinginan nafsunya, waladzatihi dan nikmatnya. Walau kana fi suhti rabbi wa udbihi, sekalipun keadaannya itu dalam murka Allah, perbuatannya, ucapannya dalam murka Allah, dalam kemarahan Allah, tapi dia la yubali idza faza bisawati, enggak peduli, yang penting syahwatnya ini beruntung, syahwatnya ini menang atau berhasil. Jadi tidak peduli aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia membenci orang, membenci karena hawa nafsunya, karena dirinya tidak disukai, lalu tidak disukai dia benci. Kalau dia memberi juga bukan memberi karena Allah, mungkin ada kepentingan imbal balik atau supaya dia mendapatkan dukungan atau ketundukan, ketaatan dari orang lain. Fahawahu asarun indah, maka keinginannya itulah yang membekas pada dirinya. Di sisinya adalah masalah hawa nafsunya. Kemudian hati rohani yang mati ini yunati ilallah wa ila daril akhirah mim makanin ba'id fala yastajibu linnasih. Dia ketika dipanggil, hati rohani yang mati ini panggil untuk menuju Allah. Mari kita ibadah kepada Allah, bertuhan kepada Allah, dan menuju negeri akhirat dari tempat yang jauh, maka dia tidak akan bisa mengabulkan panggilan itu. Dia tidak akan menerima nasihat. Wa yattabi'u kulla syaitonin marid, dia akan mengikuti setiap setan yang senantiasa dia akan mengajaknya untuk berbuat yang tidak baik. Wal hawa yasumuhu amma siwal batil wa ya'mihi. Jadi hawanya, hawa nafsunya itu akan membuat dia tuli, akan membuat dia tuli, dan dia akan selalu berada dalam kebatilan, dan dia akan menjadi buta dengan hawa nafsunya. Maka ada istilah wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat akan buta. Bukan buta mata, tapi adalah buta hati rohani. Di dunia bisa buta, tapi kalau hatinya dia melihat, maka dia hatinya masih sehat. Dia bisa juga merangkak-rangkak, dengar adzan subuh misalkan, dia bisa rempeh-rempeh jalan menuju ke masjid, atau rumahnya dia sendiri karena nggak ada yang nuntun merasa seperti masjid. Daripada orang yang matanya melek lewat masjid pun, ada orang adzan pun dia tidak akan pernah mampir. Itu hatinya sudah mati atau sudah buta. Hadirin jamaah rahimakumullah, sahibu hadal qalbi sakomun, orang yang punya hati rohani mati itu sakit, artinya betul-betul keras. Wa mu'asarati samun, kalau bergaul dengan orang-orang yang hatinya sudah mati itu adalah merupakan racunnya. Wa mujalasatu halakun, jadi teman duduknya adalah akan membuat binasa. Yang terakhir al-qalbul marid, yaitu hati rohani yang sakit. Nah ini hati rohani sakit banyakkan kita. Jadi hati kadang-kadang dia hidup, qalbun lahu hayatun wa bihi ilatun. Punya hati rohani ini hidup sebenarnya, tapi ada penyakitnya. Tamudduhu hadi taratan wa hadi ukhra. Kadang-kadang dia ingat kepada Allah, beribadah, kadang-kadang dia tidak beribadah. Kadang-kadang dia taat, kadang-kadang dia maksiat. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang tidak baik. Sekali waktu dia tawadhu, sekali waktu dia sombong. Sekali waktu dia ikhlas, mungkin sekali waktu riya. Itu adalah hati rohani yang sakit. Ini perlu obat. Jasmani setiap saat kita pikirkan. Pagi sore kita menjaga sehat jasmani. Pagi minum air hangat, minum jahe. Itu belum bicara sarapannya, hadiahnya. Hati rohani pun sama. Hati rohani pun perlu obat, perlu suplemen yang sehat.
Ini ketika sakit harus diobati. Wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma fa fi min mahabbatillah. Jadi kalau sakitnya ini bisa diobati, maka itu sudah masuk ranah dicintai oleh Allah, mencintai Allah. Ya, kita ini sombong, kemudian sombong itu, orang sombong itu nggak rasa sakit, sombong itu enak, bangga, sedap. Orang dipuji, ria juga enak. Jadi sakitnya hati rohani ini tidak seperti sakit jasmani, jadi selalu enak. Orang mencuri mendapatkan harta banyak, bangga, seneng, wah bisa happy, nggak sakit, tidak, karena nggak ketangkep. Nah kalau hati rohani sakit nggak terasa, nggak ada yang tahu, harus kita sendiri dengan agama. Kalau kita nggak paham hati rohani sakit ini seperti apa, ini di sini kadang-kadang hati rohani yang sakit itu hidup, maka penyakitnya perlu diketahui. Ketika dia ingin mengobati, maka masuklah fafihi min mahabbatillah, sudah mulai masuk dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mau mengobatinya, dibiarkan, kita enak senantiasa maksiat, enak meninggalkan sholat, enak lupa terus kepada Allah, padahal Allah enggak lupa. Napas kita jalan terus, itu nikmat dari Allah, tapi Allah enggak sebut-sebut. Yang disebut-sebut orang-orang yang kelihatan bagi banyak kepada kita, padahal itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maka hati-hati, itu sakit namanya, sering lupa kepada Allah. Nah hati yang sakit ini ada, misalkan disebut hati marid, seperti di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 11, mungkin dari ayat 9 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit maradun, maka Allah menambahkan sakitnya, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Sakit hati rohani akan menyebabkan manusia itu disiksa oleh Allah yang pedih. Bima kanu yakdzibun. Kenapa mereka disiksa pedih? Karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya hati ini adalah hatinya orang munafik, karena orang munafik itu disebutkan juga oleh Allah, di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah tidak beriman. Kenapa? Hatinya yang tidak beriman, mengatakan beriman di lidahnya, hatinya cuman meledek saja. Seperti zaman sahabat pernah terjadi, berapa sahabat kalau ketemu kepada Rasulullah, tuan-tuan baik, kalian baik-baik, orang-orang mulia, pada muji-muji, hebat tuh rombongan Ka'ab bin Ashraf dan seterusnya. Nah ketika bertemu dengan golongan mereka kembali, saya itu sebenarnya yang ngeledek kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Berarti di luarnya baik-baik, di hatinya ketika kembali kepada kelompoknya dia justru mencemoohkan. Nah ini termasuk sifat orang munafik, itu namanya hatinya sakit. Qulubum fi qulubihim maradun. Nah, mereka itu tidak menipu, tapi menipu orang beriman. Tapi mereka adalah menipu diri sendiri dan nggak sadar, nggak terasa. Jadi sakit hati rohani itu tidak bisa kita rasakan kecuali kita sendiri, karena dia nikmat kecuali diukur dengan ilmu. Jadi hati rohani insya Allah kita akan bahas apa sebab-sebabnya hati itu sakit dan lalu apa obatnya. Alamatu maradil qalbi wa sihhatihi, tanda-tanda penyakit hati rohani dan sehatnya. Cukup ya, barangkali itu saya dapat kami sampaikan. Jadi hati rohani ada 3 macam. Yang pertama qalbun salim atau qalbun sahih, hati yang selamat. Yang kedua qalbun mayit, hati yang mati, nggak kenal Robnya, bertuhan kepada selain Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Dan yang ketiga adalah
hati yang sakit ini yang banyakkan orang sekali waktu memang sakit juga, kadang ada sakit flu kalau jasmani kan ringan, ada yang stroke yang obatnya lama, ada juga gula gitu, itu jasmani itu nggak begitu masalah kalau dia masih bisa berzikir kepada Allah. Toh ujungnya mati jasmani, memang jasmani akan habis, tapi hati rohani ini ujungnya masuk neraka walaupun jasadnya sehat. Kalau hati rohani sakit, mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Itu yang akan dibahas detail terus sampai pengobatannya, sampai suplemennya seperti apa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini yang hadir pada pagi hari ini dan saudara kita, keluarga kita senantiasa mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hati rohaninya dibimbing dengan baik, karena kita tidak bisa mengendalikan hati rohani kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbu baina usbu'aini min usbu'ir rahman. Hati rohani itu di kamar Rasulullah ada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan jasmani, dekatnya hati rohani dalam pengendalian Allah seperti ada di dua jari. Artinya terserah Allah akan yang membolak-balikan hati kita ini. Maka kita hanya bisa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati ini, maka mantapkan hati ini atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja yang benar datangnya mutlak dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, agar kita senantiasa bisa mengingat Allah untuk untuk menghindari kemaksiatan, lupa hati kita ini mengikuti hawa nafsu. Dan memang itu terus kita harus berjuang melawan atau berbeda dengan keinginan nafsu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjuanglah kepada kamu sekalian memenangkan Allah dengan sebenar-benarnya, mengalahkan hawa nafsunya. Nafa'anallahu lana wa lakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim minallahu ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nas'aluka al afwa wal afiyah, nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka al ghinanin nas, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yasha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yustajabulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.